Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah kembali di rumah Tuhan, selamat datang kepada Bapak Rudi, selamat melayani di gereja kami bersyukur. Ya, kita bersyukur hari ini bisa beribadah bersama-sama karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita akan bangkit berdiri, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam yang sudah kami lalui. Kami bisa bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Hari ini kami bersyukur diberi kesempatan beribadah bersama-sama di tempat ini maupun secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mau memuji nama Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami percaya hadirat Tuhan hadir bersama-sama di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, setiap jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan pada akhirnya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni segala salah dan dosa kami, biarlah perkenanan-Mu boleh ada kepada kami semua. Layakkan kami semua Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita akan angkat pujian sebab Tuhan baik, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
baik, amin. Amin. Mari katakan ke kiri kanan, depan belakang, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Anugerahnya kekal buat kita selama-lamanya. Karena kasih setianya begitu dalam di dalam hidup kita dan kita selalu ada di dalam hatinya. Mari kita sambung pujian kita ada dalam hatimu. Bapak Ibu, betapa kita bersyukur kita ada di dalam hatinya Tuhan yang luar biasa. Itu satu anugerah yang luar biasa. Mari sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan katakan, jiwaku merindukanmu, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah, ya
puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Betapa kami bersyukur, kami masih diberi kesempatan meninggikan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu di atas pujian kami Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami yang penuh dengan keterbatasan. Kami hanya manusia yang lemah, yang tidak mengerti apa-apa. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami hari ini Tuhan bersama-sama mau belajar dari firman-Mu yang suci dan mulia. Biar firman yang kami dengar itu menguatkan kami, menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami, bagaimana hidup kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Pak Rudilo menjadi saluran berkat-Mu, pakai dengan luar biasa, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, begitu juga dengan semua kami yang mendengarkan, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, urapi setiap kami, materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan, dan biarlah firman itu bukan sekedar pengetahuan di dalam hidup kami, tetapi itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kali yang pertama di PS setelah kita melewati keterbatasan kita untuk bersama-sama mengadakan ibadah secara onsite atau offline. Tetapi kali ini Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama ibadah tatap muka langsung. Biasanya tatap muka lewat online gitu ya, gadget. Tapi kali ini saya melihat Bapak Ibu bersukacita, ya bergembira karena tadi sudah diarahkan oleh song leader kita, dan dengan pujian kita diarahkan untuk menyembah Dia, Allah yang senantiasa mengasihi kita, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita meskipun situasi membatasi kita. Dan dengan kasih itu juga kita boleh menikmati pagi hari ini dalam kebersamaan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, memang selama pandemi COVID bahkan ini sedang berlangsung walaupun sudah menurun, ya. Yang terpapar baru sudah menurun, yang sembuh semakin meningkat. Dan kami berharap ini akan terus menurun dan fenomena COVID-19 kalau bisa hilang dari bumi Nusantara ini. Amin. Supaya kita dengan leluasa, dengan bebas dapat memuji Tuhan, beribadah, dan tentu kita bersaksi dimanapun Tuhan kehendaki kita berada untuk menyaksikan kasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan share buat kita berkaitan dengan kasih. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa COVID sudah memporak-porandakan kasih kita, ekspresi kasih kita kepada sesama kita. Kita tidak lagi cipika-cipiki, ya, kita tidak lagi bisa bersalaman erat, tapi cukup dengan senyuman jarak jauh, ya. Tetapi tentu tidak mengurangi makna nilai kasih itu di antara kita. Satu kasus di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana orang-orang Farisi mau menjebak Yesus dengan melemparkan satu kasus, ya, kepada Tuhan Yesus supaya
Tuhan Yesus salah menjawab atau keliru menjawab, maka dia akan ditangkap. Ya, kita sudah kenal hukum kasih, ya, hukum kasih yang tentu tidak asing lagi buat kita. Membahas tentang Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita memperhatikan jawaban Yesus ini untuk memberi jawab kepada orang-orang Farisi yang sedang menjebak Yesus supaya ada alasan untuk mempersalahkan Yesus. Kita lihat itu di dalam ayat 34 dalam konteks dekatnya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka, dan seorang dari orang-orang Farisi itu, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini jebakan, ya. Orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan menggunakan hukum Taurat. Ya. Mana yang paling penting, ya? Manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kita tahu hukum Taurat ada 10 hukum, ya. Ya. Dikatakan kalau kita lihat kembali melihat 10 hukum, ya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di bumi dan di dalam bumi. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ayat yang ke-14. Kemudian hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12. Jangan membunuh. Ayat 13. Jangan berzina. Ayat 14. Jangan mencuri. Dan jangan mengungkapkan atau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat 16. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Dari 10 hukum ini yang diperhadapkan oleh orang-orang Farisi. Kita tahu orang Farisi ini mewakili golongan para nabi, guru, pengajar, dan ahli Taurat. Itu kumpulan orang-orang Farisi, ya. Nah, tentu mereka paham betul hukum Taurat itu. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus kurang memahami tentang hukum Taurat ini. Karena bagi saya atau bagi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia 100%. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan mengurangi makna dari 10 hukum Taurat itu.
Karena ke-10 hukum Taurat itu hukum yang mutlak, harus. Apabila ada yang menyalahkan, mengurangi atau menambahkan, maka tentu akan diperhadapkan dengan hukuman. Itu sebabnya orang-orang Farisi bertanya melalui hukum Taurat. Dari 10 hukum itu, mana yang paling utama? Dan Yesus menjawab hanya dengan 5 huruf, satu kata. K-A-S-I-H, kasih. C-I-N-T-A. Itu lagu ya, itu lagu anak muda ya, gaul. C-I-N-T-A, cinta. Kasih. Hanya satu kata ini yang penting. Kasih. Dan tentu ada latar belakang. Mengapa sehingga orang-orang Farisi menjebak melalui Taurat ini, hukum Taurat ini? Karena ada latar belakang. Latar belakang di dalam ayat 22 sampai dengan ayat 33. Di sana orang Saduki mencobai Tuhan Yesus. Kita sudah tahu kalau tadi orang Farisi itu terdiri dari golongan para nabi, guru, pengajar, ahli Taurat. Kalau orang Saduki adalah kumpulan atau golongan pemimpin agama Yahudi. Itu orang Saduki. Dan sebagian besar mereka adalah imam-imam, ya. Jadi orang Farisi melihat orang Saduki aja sudah bungkam, tokoh agama, pemimpin agama Yahudi aja sudah dibungkamkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka mencobai dengan hukum Taurat. Ya. Orang Saduki menggunakan apa? Kita lihat dalam ayat 23 sampai ayat 33. Orang Saduki bilang begini, mencoba Yesus dengan ada seorang yang punya seorang suami punya istri, menikah nggak punya anak. Kemudian karena nggak punya anak, matilah si suami. Ada adiknya, ganti nikah dengan istri itu sampai 7 kali menikah. Kemudian orang Saduki bertanya kepada Tuhan Yesus. Nanti di sana kita lihat di dalam ayat yang ke-30 ya. Ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini jawab Yesus ya. Mereka bertanya ayat 26. Demikian juga, saya langsung ke ayat 26 saja. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, ya, akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Punya 7 suami, mati semua. Kemudian perempuan juga itu mati. Kemudian orang Saduki berkata, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Kemudian ada catatan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ya, orang Saduki berpikir secara manusiawi. Tetapi Yesus menjawab. Nah, ini yang membungkamkan mereka. Yesus berkata dalam ayat yang ke-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Mengapa Yesus menggunakan tidak ada lagi kawin mengawinkan setelah kebangkitan? Karena orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya bahwa kita nanti dibangkitkan sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 51. Kita akan dibangkitkan. Kemudian tubuh kita akan dimuliakan. Bersama-sama kita hidup di sana. Bersama dengan Tuhan Yesus. Orang Saduki tidak percaya itu. Dan Yesus pendekatannya pada waktu kebangkitan, ini menjawab ketidakpercayaan mereka, tidak ada lagi kawin mengawinkan atau dikawinkan. Karena sudah berada dalam kerajaan sorga. Akulah, kemudian dikatakan,
Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ayat 33. Orang banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Yesus mengajarkan sesuatu kepada orang Saduki bahwa pada waktu kebangkitan, sesuai dengan ketidakpercayaan mereka bahwa ada kebangkitan, tidak ada lagi kawin mengawinkan. Tapi kita akan hidup damai, sejahtera, bahagia bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Nah, kemudian orang-orang Farisi ketika mereka mendengar Yesus membuat orang Saduki itu tidak berdaya, maka mereka menggunakan Taurat ini, yaitu 10 hukum Taurat. Pasti Yesus salah jawab. Mereka menangkap, tetapi Yesus tidak salah jawab. Bahkan jawaban Yesus sungguh-sungguh mencengangkan orang-orang Farisi juga. Dengan dia menjawab bahwa kasih, ini jawaban Tuhan Yesus, bahwa kasih kepada Tuhan Allah mutlak. Ya. Karena dia menggunakan kata agapau, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama dan yang pertama. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi tahu bahwa hanya kepada Allah saja kita mengasihi, kita menyembah, kita memuji, kita menyembah Dia, hanya kepada Allah satu-satunya. Orang Yahudi percaya itu, dan orang-orang Farisi juga percaya bahwa itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi yang menarik di sini, Yesus menggunakan kasih yang kedua ini untuk membukakan mata orang-orang Farisi. Ya, Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama dengan itu artinya sama dengan hukum yang pertama dan yang utama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kasih kepada sesama seperti engkau mengasihi dirimu. Orang-orang Farisi dibawa kepada satu situasi, suasana, bahwa mereka mulai mengoreksi diri. Maksudnya Yesus demikian. Diminta mengoreksi diri karena banyak orang Farisi, atau pada umumnya orang-orang Farisi hanya mementingkan diri sendiri. Ego, pengetahuan belaka, tahu firman, tapi aplikasi tidak. Mengerti firman Tuhan, mengerti hukum kasih, tapi aplikasinya kosong. Dan Yesus mau membawa mereka untuk melihat bahwa kita bukan hanya bisa ngomong, bisa bicara, bisa mengajar, bisa nakutin orang dengan firman, pakai jubah putih, daster lagi, pakai jas. Kebetulan pakai jas sekarang. Nakut-nakutin orang. Bahwa yang tidak menyembah Allah itu kafir. Yang tidak sungguh-sungguh hafal firman, ya, bukan orang Yahudi, orang Farisi. Orang Farisi ini, saya sudah katakan tadi bahwa kedua golongan ini, Farisi dan Saduki, sama-sama tahu firman, tahu Allah, ya. Tapi menerapkan dalam hidup mereka tidak ada. Dan Yesus punya tujuan bahwa hukum kasih inilah yang harus dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Orang-orang Saduki dan
orang-orang Farisi. Nah, tentu kita melihat kenapa kok orang Saduki dan orang Farisi ini sangat memusuhi Yesus. Kita tahu ada latar belakang lagi. Kenapa sampai orang-orang Farisi dan Saduki ini mereka mencoba untuk menangkap, karena Yesus sudah melakukan berbagai atau menyampaikan pengajaran-pengajaran yang mengobrak-abrik mereka. Misalnya membayar pajak. Dalam ayat 15, dalam pasal 20 ayat 15. Kemudian juga bagaimana Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan bait Allah, ya. Di mana mereka Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau menyucikan bait Allah. Itu dalam pasal 21, ya. Kalau dalam pasal 21 ayat 11 sampai ayat 12, di sana menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus ayat 12 sampai dengan ayat yang 17, Yesus menyucikan bait Allah. Karena bait Allah itu sudah jadi tempat dagangan. Mereka sudah mengotori bait Allah dengan berbagai jualan, ya. Ayat 12 ini keras, ini Tuhan Yesus. Lalu Yesus masuk, pasal 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ya, siapa mereka? Mereka sudah punya backing. Backingnya siapa? Pasti orang Farisi. Ya, direstui juga oleh orang-orang Saduki. Ya, itu sebabnya mereka sangat marah kepada Tuhan Yesus. Mereka mencari cara bagaimana supaya dapat mencobai dan menangkap Yesus, tapi rupanya tidak bisa. Di dalam ayat yang tekanan Tuhan Yesus, pada ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tekanan Tuhan Yesus bahwa orang-orang Farisi yang sedang jengkel itu, ya, orang-orang Saduki juga yang sedang marah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya tujuan supaya mereka berpikir ulang sesuai dengan jabatan mereka sebagai tokoh agama, imam, kumpulan para nabi, ya, supaya apa yang mereka tahu, apa yang mereka mengerti tentang firman Tuhan perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini kita melihat pada saat kita dilanda oleh COVID-19, kasih ini diuji. Bagaimana kasih kita kepada Allah, ya, tidak luntur oleh karena COVID. Itu sebabnya ibadah online tetap berjalan, ya, dengan rekaman macam-macam itu. Dan tentu jemaat diuji juga. Apakah waktu kita ibadah di rumah masih pakai daster, celana pendek, atau seperti kita mau datang ke gereja, ibadah di rumah udah siap. Wah, Ibu Tin itu paling, kalau sudah, karena ibadah kita jam 7, kalau sudah jam 6 dia sudah siap pakai minyak wangi lagi, padahal cuma kita berdua di rumah. Ya. Aduh,
saya harus diminta tolong pakaikan, dia kan tinggal satu tangan yang berfungsi. Pakai kalung, dia nggak bisa pakai kalung, jadi saya yang pakai kalung. Jadi setiap subuh, hari Minggu subuh, saya jadi kapster. Pakaikan kalung dia, ambillah dia butuh bedak, saya harus ambilin ya. Kemudian pakai baju bagus, ya. Ya memang selesai ibadah masuk dapur, tetap baju gereja ke dapur juga, karena tidak sempat ganti gitu ya. Ya. Jadi kita diuji. Apakah kita mengasihi Allah yang betul-betul kita ekspresikan lewat pujian, ya, lewat kehidupan kita keseharian di dalam anggota keluarga, satu keluarga. Kita menyembah Allah sebagai bukti kasih kita kepada Dia untuk mengaplikasikan kasih seperti hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Allah, menyembah Dia. Ya. Walaupun kita dibatasi dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bebas, leluasa menyembah Tuhan, tapi di rumah kita bisa melakukan itu. Anggota keluarga, kita memuji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita diuji untuk kasih sesama. Ada anggota keluarga di Jakarta. Ibunya kena COVID. Kemudian saya ditelepon. Keluarganya sudah mengisolir dia. Memang sudah pakai pernafasan bantu, tapi di rumah pakai oksigen. Di rumah. Tapi anak-anak, mantu semua menghindari. Nggak ada yang berani kasih makan, dilempar dari jauh. Gitu. Kasih diuji. Memang kita takut tertular. Tapi apakah tega kita membiarkan orang tuanya menderita dengan nafas yang tinggal dibantu? Ya. Semua takut. Kasih sesama. Kami mendorong, tidak bisa. Dia membutuhkan kehadiran anak-anak. Pakailah perlengkapan apa itu, mau pakai apa itu? Apa itu? Ya, PD ya, atau ya itu ya, plastik atau apa itu? Ya, pakailah, datang, antar makanan. Itu akan memberi dorongan. Dia akan kuat lagi. Ternyata ada orang mengasihi saya. Ya. Akhirnya anaknya mulai berani membawa makanan. Kemudian ibunya 3 nafas satu-satu. Kakinya mulai bergerak. Om, bagaimana ini? Pegang kaki mamamu. Takut apa? Kalau mati sama-sama lah. Dia mulai pegang kaki mamanya. Kemudian mulai berani dia ngantar makanan. Lihat mamanya mulai semangat. Tadinya pucat karena sudah diisolir. Pucat. Kemudian lama-lama mulai bergairah ibu ini. Akhirnya selamat, sembuh. Seandainya semua orang menghindari dia, nggak tahu, mungkin ibu ini sudah kembali ke pangkuan Bapak. Memang saya enak kembali ke pangkuan Bapak ya. Tapi yang tertinggal apa rasanya, katanya. Pasti sedih. Gitu. Ya. Jadi memang ini, kasih ini diuji. Ya, pada COVID ini. Ya. Ada seorang ibu
keluarga. Kebetulan besan saya kan meninggal karena COVID, yang laki-laki. Papa mertua dari anak kami meninggal di Hasan Sadikin karena COVID. Kemudian setelah 1 bulan, adiknya besan meninggal lagi di Cianjur karena COVID. Kemudian istrinya sekarang di rumah sakit. Keluarga minta saya berdoa. Om, tolong doakan, ini tante ini sakit. Ada catatan, dia belum percaya Yesus. Mungkin ini kesempatan Om. Akhirnya, oke, baik. Tadinya video call nggak bisa, ya, karena dilarang masuk ke ini karena sudah menurut mereka tinggal tunggu waktu katanya. Tapi saya bilang coba anaknya, usahakan anaknya video call, dan beberapa saat berhasil. Ya, saya lihat ibu ini sudah, ya itulah sudah parah ya. Nah kemudian langsung saja saya bilang begini, Ibu, ini kali terakhir Tuhan izinkan ibu hidup atau mati. Kalau ibu mau ambil keputusan percaya Yesus, ibu bisa dipulihkan. Tapi saya juga bisa apa enggak itu ya? Ya agak ragu juga begitu. Tapi saya besarkan iman, semangat. Kemudian saya bilang, oke Bu, katakan Tuhan Yesus. Wah, dengan suara yang terbata-bata. Dia cuma bilang, dia tidak bilang Tuhan Yesus, dia bilang makasih Om, makasih Om. Jangan ke saya, makasih ke Tuhan Yesus. Gitu. Percaya hari ini kuasa Yesus akan terjadi. Kalau ibu sungguh-sungguh membuka hati, percaya dia. Dan saya minta keluarga dia yang di Bandung juga support, karena dia di Sukabumi, rumah sakit di Sukabumi, rumah di Cianjur tapi rumah sakit Sukabumi. Akhirnya semua mendoakan dan ucapkan ini, Tuhan Yesus, aku terima Engkau, ampuni dosa saya, dan saya yakin Tuhan akan sembuhkan saya. Dan begitu selesai berdoa, karena biasanya kalau doa-doa begitu itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah disyafaat, ya. Karena ini tinggal tunggu waktu begitu ya. Nah kemudian oke, begitu amin, ya dia cuma katakan terima kasih Om. Ya sudah begitu. Dan kita terus dukung dalam doa. Ya, kalau dia pulih dan dia diberi kesempatan hidup, harap dia hidup di dalam Tuhan. Kalau dia tidak sembuh dan pulih, itu namanya pulih total. Udah beriman kepada Yesus, kembali kepada dia. Ya. Tapi besoknya anaknya beri kabar, mamanya sudah siuman, sudah gembira. Hari ketiga sudah setir mobil pulang ke Cianjur. Waduh, ini ya harap keluarga kontrol, ingatkan bahwa yang menyembuhkan dia bukan dokter. Dokter sudah angkat tangan, hopeless. Yang menyembuhkan dia Tuhan Yesus. Ya. Jadi memang kita diuji. Ya. Tapi apakah kita mau luntur kasih kita oleh karena COVID? Kita tetap mempedulikan, mengasihi sesama kita, mempraktekkan firman Tuhan, mempraktekkan iman kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Apa yang dia butuh? Ya, apakah dia butuh doa, keselamatan seperti ibu ini, dia butuh Tuhan Yesus? Apa butuh perhatian, butuh doa? Kita hanya mengirimkan pesan
doa, berupa doa, firman itu sudah menguatkan dia. Dan saya percaya bahwa kekristenan atau iman kita setelah melewati ujian ini, maka kita akan naik kelas ya, dari berbagai ujian yang Tuhan izinkan. Maka dengan lulus kita menghadapi ujian ini, maka dia tentu akan memberikan penghargaan, apresiasi kepada kita yang setia mengikut dia, setia mengikut Tuhan, dan setia mengaplikasikan firman Tuhan. Kita perlu menghindar atau jangan kita meniru orang Farisi, jangan kita meniru orang Saduki, tetapi kita mempraktekkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kasihi Allah melalui penyembahan kita, kasih sesama kita melalui peduli, kasih, perhatian kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap kami. Berbagai ujian sudah kami lewati. Tetapi pagi hari ini kembali kami diingatkan bagaimana seharusnya kami sebagai anak-anak Tuhan hidup. Bukan hanya menyembah Engkau saja, yang diekspresikan berbagai ekspresi kami, tetapi Engkau mau kami aplikasikan dalam kehidupan kami keseharian. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap mempraktekkan kasih kepada Engkau, tapi juga kasih kepada sesama kami dalam bentuk apapun yang dibutuhkan sesama kami. Engkau menolong kami untuk dapat mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati terus jemaat di tempat ini dengan pertumbuhan perkembangan kualitas rohani, tetapi juga kami berharap supaya ada orang-orang baru datang beribadah kepadamu lewat jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Kau memberkati mulai dari gembala sidang sampai semua pengerja dan jemaat. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami sungguh berterima kasih. Kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kami bersama-sama memuji, mengagungkan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami semua yang sudah melayani hari ini, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah situasi, kondisi saat ini, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, tetap mengasihi Engkau dan sesama kami, dan kami boleh mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Rudi Alau bersama dengan Ibu Tin dan seluruh keluarga, pakai pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah pada saat ini datang di dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau di antara kami Tuhan di dalam masalah pergumulan hidup kami, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa sungguh kami mempunyai Tuhan yang berkuasa, yang membukakan jalan di dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang di dalam kekurangan, biarlah Tuhan juga akan memberkati kami dengan berkat yang berlimpah. Kami terlalu percaya akan kuasa Tuhan yang heran dan ajaib itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan buat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, di dalam pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati dengan berkat berlimpah. Anak, menantu, cucu kami serahkan kepada Tuhan. Mereka yang di dalam pendidikan diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga Tuhan, anak
cucu kami boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Lebih dari itu mereka boleh bertumbuh di dalam anugerah yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat pemerintah kami di pusat maupun daerah. Biarlah memberikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menangani masa-masa pandemi ini dan dampaknya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pada satu kali pandemi ini juga boleh berakhir di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Kami percaya ada maksud Tuhan yang heran dan ajaib melalui ini Tuhan. Biarlah kami tetap melekat erat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa Engkau juga yang melihat keberadaan setiap kami semuanya. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat. Lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian mengasihi lebih sungguh.